Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah, Coach. Saya baik. Sedang sibuk apa Bu Ika? Saya sedang sibuk. Kalau tadi pagi saya membantu teman sekaligus tetangga dan saudara itu lagi ada acara 7 bulanan. Jadi dari pagi sibuk melakukan kegiatan itu, Bu. Ada rujaan, ada banyak hal kayak gitu yang perlu disiapkan. Nah, itu hari ini saya melakukan itu. Luar biasa sekali kesibukan Bu Ika ya. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke, Bu Ika? Oke, Coach. Dan apakah Bu Ika sudah siap? Siap, Coach. Oke. Selama nanti sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengar Bu Ika dan serta saya akan bertanya kepada Bu Ika. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dan memperhatikan Bu Ika. Apakah Bu Ika sudah siap? Siap, Coach. Oke. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Bu Ika capai? Saya ingin menyelesaikan revisi saya, Coach. Revisi skripsi saya. Oke, kalau saya tidak salah, tujuan yang ingin Bu Ika capai adalah ingin menyelesaikan revisi skripsi Bu Ika. Seperti itu, Bu Ika. Ya, Coach. Oke, Oke, Bu Ika. Eh, apa yang menyebabkan revisi Bu Ika belum selesai sampai saat ini? Oke. Sebenarnya itu dari dalam diri saya sendiri, seperti itu, Coach. Kemarin terakhir bimbingan itu ada banyak koreksi dari pembimbing saya. Yang sebelumnya itu pembimbing saya sudah mengatakan bahwa eh, silahkan persiapkan semuanya termasuk PPT. Jadi saya sudah menyiapkan PPT dan lain sebagainya. Artikel sudah selesai, untuk persiapan sidang juga saya sudah selesai waktu kemarin itu. Dan ternyata setelah saya majukan lagi, ternyata ada yang eh, apa ya, masih perlu direvisi seperti itu, Coach. Dan itu lumayan banyak juga. Jadi saya saat ini merasa down seperti itu, Coach. Jadi saya ingin apa ya namanya, uh, membuat saya itu semangat lagi dalam mengerjakan revisi skripsi saya ini, Coach. Ada kata semangat yang diucapkan oleh Bu Ika. Eh, eh, apa yang dimaksud dengan semangat di sini? Oke. Kalau semangat itu saya berupa tindakan ya, Coach ya. Jadi semangat itu dalam diri saya harus mengerjakannya dengan penuh apa ya, fokus seperti itu, Coach. Saya fokus dengan skripsi saya, dengan apa yang perlu saya revisi, saya fokus dengan itu tanpa memikirkan hal lain. Mungkin itu seperti itu, Coach. Dengan perasaan gembira, itu yang saya maksudkan semangat. Artinya menurut Bu Ika, semangat itu adalah melakukan sesuatu dengan rasa gembira. Eh, apa yang Bu Ika pikirkan pada saat tujuan Bu Ika itu tercapai?
saya memikirkan bahwa saya berada di ruangan dosen saya berada di sana, kemudian saya telah memberikan hasil revisi saya, dari dosen pembimbing saya juga sudah mengoreksinya seperti itu. Saya berharap tidak ada revisi lagi seperti itu, Coach. Misal ada hanya sedikit dan saya berharap ada lagi kata untuk segera persiapan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, Bu Ika. Dari apa yang Bu Ika inginkan, apakah ada hambatan yang Bu Ika eh, hadapi untuk mencapai apa yang Bu Ika inginkan? Kalau hambatannya itu berasal dari diri saya sendiri, Coach. Jadi saya itu ketika mungkin mental saya ya, Coach ya. Ketika saya bertemu dengan dosen dan ternyata revisinya masih banyak, dengan persiapan saya sebelumnya sudah sangat percaya diri, itu membuat mental saya down seperti itu, Coach. Mungkin hambatannya lebih ke situ dan juga mungkin mengingat untuk semangat untuk mengerjakan revisinya itu belum saya lakukan seperti itu, Coach. Oke. Bu Ika mengatakan bahwa Bu Ika memiliki mental down ketika bertemu dengan dosen. Apakah seperti itu? Ya, bisa dibilang seperti itu. Apa yang dirasakan oleh Bu Ika ketika eh, perasaan itu datang? Apakah perasaan itu pernah ada atau pernah dilihat dari orang lain? Iya, Coach. Kalau perasaan itu ada, yang saya rasakan waktu saya merasakan itu ya saya menarik nafas panjang, itu yang saya lakukan biasanya. Ketika saya ternyata masih banyak yang harus saya lakukan seperti itu, masih banyak yang harus saya lakukan sehingga skripsi saya dapat diterima seperti itu, Coach. Kalau pernah melihat yang itu pernah saya rasakan, terus kemudian saya juga pernah melihat teman sebimbingan itu juga setelah melakukan revisi, setelah bertemu dosen itu dia menangis, bahkan sampai menangis seperti itu. Saya juga pernah mengalaminya, melihat sendiri, ya seperti itu, Coach. Oke, Bu Ika. Dari eh, apa hasil yang ingin Bu Ika capai dari adanya tantangan-tantangan tersebut? Apa yang ingin benar-benar Bu Ika capai sekarang? Saya ingin menyelesaikan revisi skripsi saya, entah itu nanti hasilnya seperti apa, saya pasrah seperti itu, Coach. Saya harap tidak ada revisi lagi seperti itu. Tidak ada revisi lagi. Apakah sudah ada langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Bu Ika? Oke, untuk saat ini saya harus melis apa yang dikatakan oleh dosen saya, apa yang perlu direvisi, seperti itu. Uh, saya harus membuatnya, mengerjakan dari satu persatu dengan baik, dengan ya, penuh tanggung jawab seperti itu, Coach. Jadi saya harus berpikir penuh tentang itu sehingga nanti tidak ada revisi lagi mengenai revisi tersebut. Oke. Eh, Tadi saya mendengar Bu Ika, tadi saya mendengar Bu Ika ingin menyelesaikan revisi. Semoga tidak ada revisi lagi dan langkah-langkah yang sudah Bu Ika lakukan adalah membuat checklist ya. Seperti itu Bu Ika, nggih. Ya, Oke. Apa perasaan Bu Ika ketika dari langkah itu eh, langkah yang sudah dilakukan
Dan nanti pada saat tujuan Bu Ika tercapai, apa yang Bu Ika rasakan? Saya akan merasakan sangat senang, Coach. Eh, Bersyukur, Alhamdulillah, ketika tujuan saya tersebut terlaksana. Bangga juga dengan diri saya. Oke. Eh, saya cek deh, maksud Bu Ika merasa bangga, bangga, bersyukur itu adalah perasaan yang akan muncul pada saat Bu Ika sudah mendapatkan apa yang Bu Ika harapkan. Seperti itu, Bu Ika. Ya, Coach. Eh, dari langkah-langkah tersebut yang sudah Bu Ika buat, yaitu langkah-langkah membuat checklist dan sebagainya. Apakah ada langkah selain itu? Langkahnya mungkin saya melihat skripsi, yang lain seperti itu, referensi yang lain seperti itu, Coach. Jadi saya membandingkan seperti apa yang lebih tepat seperti itu. Saya membandingkan dari skripsi seperti itu, Coach. Eh, apa yang Bu Ika pikirkan saat apa yang Bu Ika pikirkan untuk menyiapkan sumber daya yang nantinya digunakan melakukan langkah-langkah untuk mencapai apa yang Bu Ika harapkan. Ya, Coach. Langkah-langkah, tadi pertanyaannya langkah-langkah untuk sumber daya apa seperti itu? Betul, sumber daya apa yang Bu Ika siapkan untuk melakukan langkah-langkah tersebut? Oke. Sumber dayanya yaitu yang pertama laptop, alat-alat yang mendukung seperti itu, seperti laptop, handphone, dan lain sebagainya. Buku, alat tulis, seperti itu, Coach. Saya juga melihat banyak referensi dari internet, entah dari skripsi, eh, kakak kelas, seperti itu, Coach. Oke, dari langkah-langkah tersebut eh, dan mempersiapkan sumber daya yang Bu Ika siapkan, apakah Bu Ika mendapat kendala ketika menyiapkan langkah dan sumber daya tersebut? Oke. Kalau untuk apa ya, mendapatkan sumber daya yang dari itu, Coach, yang skripsi itu sebenarnya ada kendala. Kendalanya yaitu saya perlu pergi ke kampus seperti itu, Coach. Sedangkan saya di Kendal, itu langkah yang pertama, yaitu saya melihat langsung di perpustakaan. Selanjutnya juga saya sebenarnya bisa juga mencari di eh, aplikasi kampus, tetapi itu tidak lengkap seperti itu, Coach. Jadi kendalanya mungkin kalau misal di online kurang lengkap, tetapi kalau misal eh, yang offline saya harus pergi ke kampus itu. Oke, tadi Bu Ika menjelaskan eh, ada kendala. Kendalanya yaitu ketika Bu Ika harus datang ke kampus, tempatnya mungkin jaraknya jauh, ya. Seperti itu, Bu Ika. Oke, kemudian Ya, Coach. jika menggunakan online, Bu Ika merasa tidak lengkap di sana perpustakaan kampusnya. Apa solusi yang Bu Ika dapatkan atau Bu Ika ambil untuk menjawab, untuk menyelesaikan kendala ini? Kalau untuk kendala saya ke kampus itu
solusinya ya saya harus datang ke sana, coach. Tidak ada kata tidak seperti itu. Kalau semisal apa untuk yang online juga sama, tidak bisa di apa ya, walaupun di refresh berapa kali pun itu tetap sama seperti itu. Jadi saya mungkin bisa bertanya kepada teman atau kakak tingkat saya mengenai skripsinya seperti apa, seperti itu coach, yang perlu saya ubah atau apa seperti itu. Terus em, selain itu coach, selain dua kendala itu juga saya memiliki kendala yaitu di laptop saya. Hmm. Laptop saya itu karena sudah lumayan tua, jadi apa ya namanya, tidak semua berfungsi seperti itu, coach. Jadi ada ketika membuat itu ada yang hurufnya apa namanya harus pencetnya terlalu apa namanya terlalu ditekan, atau kadang ada yang jalan, kadang misal membutuhkan apa audio juga kurang seperti itu. Terus ketika mau menyalakan sendiri itu juga butuh kadang sampai 10 menit, saya membukanya itu tidak sampai terbuka seperti itu, coach. Kadang juga seperti itu. Jadi butuh kesabaran seperti itu, coach, mengenai sumber daya laptop saya seperti itu. Oke. Artinya sumber daya yang Bu Ika perlukan juga mengalami kendala seperti itu, Bu Ika. Iya, coach. Eh, dari semua yang Bu Ika hadapi, apa dampak dari tujuan yang Bu Ika dapatkan di sini? Kalau dari yang saya hadapi berarti dampaknya saya tidak bisa ketika saya bersemangat eh, dan laptop saya tidak bisa dikompromi seperti itu juga membuat semangat saya mengendor seperti itu, coach. Jadi semangat saya juga bergantung dengan sumber daya yang saya miliki seperti itu. Jadi saya harus apa ya, membuat semangat saya itu selalu on seperti itu, coach. Jadi saya harus sabar, sabar saya itu harus selalu ada seperti itu ketika saya mau mengerjakan skripsi ini. Artinya eh, Bu Ika merasa ketika ada kendala dengan laptop, Bu Ika merasa kurang bersemangat. Seperti itu, Bu Ika. Iya, Apakah coach. artinya sekarang suasana hati Bu Ika sedang tidak bersemangat? Bisa dibilang seperti itu, coach. Oke. Tadi saya mendengar tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh Bu Ika adalah menyelesaikan revisi skripsi Bu Ika. Begitu, Bu Ika? Oke. Apa tandanya bila tujuan Bu Ika itu tercapai? Apa indikasinya atau indikatornya jika tujuan yang Bu Ika itu tercapai? Oke. Indikatornya yaitu ketika saya sudah menyelesaikan apa saja yang saya catat, checklist saya seperti itu, coach, yang perlu saya ganti, yang perlu saya perbaiki, catatan saya dari dosen pembimbing seperti itu, coach. Oke. Apa ukuran keberhasilan dari yang Bu Ika harapkan? Ukuran keberhasilannya berarti saya datang menemui dosen pembimbing. Oke. Apakah itu realistis untuk Bu Ika? Iya, coach. Oke. Eh, artinya apa yang Bu Ika hadapi itu realistis untuk dilaksanakan atau dilakukan. Oke, apa yang Bu Ika dengar tentang tujuan dari Bu Ika, Bu Ika ini? Apa yang Bu Ika Eh, dengar? yang saya ingat ketika saya menyelesaikan revisi ini, saya akan mendengar
perkataan dari dosen pembimbing seperti itu, Coach, mengenai skripsi saya, itu apapun yang diucapkan beliau itu merupakan indikator bahwa saya sudah menyelesaikan revisi ini. Oke. Apa yang nantinya akan dilihat oleh Bu Ika ketika tujuan yang Bu Ika harapkan itu tercapai, Bu Ika? Oke. Saya melihat dosen saya di depan saya memegang penanya seperti itu dan juga di depannya ada skripsi saya seperti itu, Coach. Beliau menuliskan satu dua kata di dalam skripsi saya seperti itu. Nah, kemudian pada saat tujuan yang Bu Ika harapkan tercapai, apa yang Bu Ika rasakan? Ya, saya akan merasakan lega, bersyukur, ya, Coach. Oh, Bersyukur dan apakah ini terjangkau oleh Bu Ika? ya, Coach. Oke, Bu Ika. Tadi saya sudah mendengarkan langkah-langkah yang akan Bu Ika capai dan kendalanya, yaitu Bu Ika membuat checklist. Kapan Bu Ika akan memulai membuat langkah-langkah tersebut? Saya akan membuatnya hari Senin. Hari Senin. Apakah ini terukur dari mulai kira-kira berapa bulan Bu Ika bisa menyelesaikan saya bisa menyelesaikan langkah-langkah yang Bu Ika harapkan? Gimana, Coach? Eh, apakah ini terukur? Kira-kira berapa waktu yang diperlukan oleh Bu Ika untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut? Oke, saya berusaha eh, untuk menyelesaikan revisi ini selama 2 minggu, Coach. Oke, selama 2 minggu dan akan dimulai pada hari Senin. Seperti itu, Bu Ika ya? Ya, Oke, Bu Ika. Bagaimana situasi saat ini? Apa yang eh, dirasa situasi saat ini? Bagaimana kondisi saat ini untuk mencapai tujuan Bu Ika? oke. Kondisi saat ini saya belum mendengarkan kembali karena kemarin waktu saya bimbingan itu saya merekam suara dari dosen pembimbing saya belum mendengarkan kembali apa saja yang beliau ucapkan seperti itu untuk saya revisi seperti itu saya belum mendengarkan recordnya saya belum melihat kembali skripsi saya karena kemarin itu kan ada juga yang selain beliau uh, berbicara, beliau juga menyoretkan satu dua kalimat seperti itu yang ada di revisi saya, yang ada di kan sekarang saya membuka kembali file-file saya yang harus saya revisi seperti itu, Coach. Saya harus merevisi satu persatu seperti itu sehingga nanti saya pada akhirnya bisa menyelesaikan seluruh checklist yang perlu saya revisi seperti itu, Coach. Ya, sangat luar biasa ya Bu Ika ya. Ada banyak kendala, kemudian langkah-langkah dan sumber daya yang sudah disiapkan sudah begitu banyak. Dan apakah tadi Bu Ika mengatakan solusinya adalah Bu Ika membuat langkah-langkah, kemudian menyiapkan sumber daya berupa laptop dan sebagainya. Eh, apakah
Bu Ika dan Bu Ika itu merupakan solusi yang Bu Ika akan lakukan. Apakah Bu Ika memahami sepenuhnya solusi yang akan diambil? Ya, Coach. Oke. Apa pemahaman Bu Ika tentang solusi yang akan dilakukan oleh Bu Ika nantinya? Oke. Mengenai checklist, saya harus mendengarkan kembali record percakapan saya dengan dosen saya seperti itu. Saya membuat checklistnya satu persatu sehingga tidak ada yang terlewat seperti itu, Coach. Jadi eh, apa yang perlu saya kerjakan itu runtut seperti itu dari awal hingga akhir. Selanjutnya juga saya apa ya, mengerjakannya dari satu persatu seperti itu. Ya mungkin itu, Coach. Saya mendengar Bu Ika mengatakan akan mengerjakan satu persatu. Apakah maksud Bu Ika ini banyak yang harus Bu Ika kerjakan? Ya, Coach. Kemarin ada banyak revisi seperti itu dari beliau dan saya harus mengerjakannya dari satu persatu seperti itu. Oke, satu persatu. Apakah ada kendala ketika Bu Ika melakukan revisi tersebut? Eh, Mungkin kendalanya itu, Coach, ya, karena laptop saya juga tidak bisa untuk berjalan misalkan 3 jam itu harus saya matikan dulu seperti itu karena sudah error seperti itu, Coach. Kursornya itu berhenti sendiri nanti apa harus diapakan lagi seperti itu, Coach. Jadi butuh apa ya, mengelola kesabaran seperti itu, Coach. Nah, artinya kalau saya tidak salah mendengar, artinya kendalanya hanya pada laptop. Apakah ada kendala yang lain, Bu Ika? Kendala yang lain mungkin tidak, Coach, karena ada. Saya harus benar-benar memahami apa yang diinginkan oleh dosen saya seperti itu, Coach, sehingga nanti tidak ada revisi kembali mengenai hal yang sama ataupun eh, hal lain yang kemarin tidak revisi nanti akan direvisi seperti itu karena sebelum-sebelumnya seperti itu, Coach. Saya jadi harus mengerjakannya, saya harus uh, membacanya berkali-kali lagi sehingga nanti skripsi saya akan diterima seperti itu. Saya tertarik dengan kata-kata Bu Ika mengatakan bahwa saya harus mengikuti apa yang diinginkan oleh dosen. Apakah Ya, selama ini Bu Ika tidak tahu apa yang diinginkan dosen? kalau misal saya tidak tahu apa yang diinginkan dosen itu saya untuk coach, tetapi ketika direvisi itu kebanyakan hal itu yang kemarin tidak direvisi sekarang direvisi seperti itu, Coach. Bukan yang saya perbaiki itu yang di apa ya namanya dikoreksi seperti itu tidak, tetapi beliau menemukan yang lain lagi seperti itu, Coach. Kadang juga ada yang sebelumnya ada terus disuruh menghapus dan besoknya lagi disuruh ada lagi seperti itu juga pernah seperti itu, Coach. Jadi ya seperti itu. Apa yang dirasakan oleh Bu Ika ketika menghadapi yang seperti ini, kejadian seperti ini? Saya harus apa ya memupuk rasa sabar saya seperti itu, Coach. Mungkin ini saya harus menerimanya. Ini mungkin proses saya seperti itu karena mungkin saya saya merasakan alhamdulillah mengalami kelancaran selama saya apa ya berpendidikan dari SD, SMP, SMA seperti itu. Ketika saya skripsi ternyata diberi cobaan seperti ini, saya menerimanya seperti itu. Semoga ke depannya ini menjadi apa ya
titik balik saya semoga menjadi lebih baik lagi seperti itu, Coach. Ya, mungkin seperti itu. Artinya Bu Ika menemui banyak tantangan dan hambatan dan solusi yang Bu Ika ambil adalah lebih bersabar untuk melakukan semua, bahkan sampai pada permintaan dosen pun harus dipahami dan harus diikuti. Seperti itu Bu Ika. Ya, Bu Ika. Apa menurut Bu Ika, apa kunci sukses solusi Bu Ika? Kunci suksesnya yaitu saya sabar, saya harus mengerjakannya dengan penuh sabar, ketelitian, fokus, semangat, Coach. Seperti itu, saya harus mengelola suasana diri saya seperti itu ketika bertemu dengan dosennya. Saya harus menempatkan diri saya harus seperti apa, seperti itu. Saya harus banyak mendoakan saya dan juga dosen saya seperti itu sehingga kami memiliki apa ya, frekuensi yang sama seperti itu, sehingga nanti proses skripsi ini akan jalan lancar seperti itu. Oke. Artinya Bu Ika itu sudah berusaha untuk menerima memang ini adalah jalan yang harus dilalui agar semuanya bisa menjadi lancar. Seperti itu Bu Ika. Iya, Coach. Oke Bu Ika. Eh, Suasana apa yang sedang terjadi di dalam diri Bu Ika saat ini? Suasananya saya apa ya? Saya menerima, Coach, atau sudah di titik saya menerima, saya harus bangkit kembali seperti itu. Artinya Bu Ika sudah merasa eh, merasa menerima dan sabar menerima ya. Untuk suasana yang Bu Ika hadapi di skala berapa, di angka berapa, misalnya eh, ada skala 1 sampai 10, suasana Bu Ika itu sekarang sedang ada di skala di angka berapa? Berada di angka 6. 6. Angka 6. Apakah Bu Ya, Ika merasa eh, apa ya? Ini tadi saya mendengar Bu Ika mengatakan kunci suksesnya adalah sabar menerima. Bagaimana Bu Ika itu mengelola kesabaran Bu Ika sehingga bisa dengan sabar untuk menerima seperti itu? saya mengelolanya kalau menurut saya seperti ini, Coach. Ketika saya sabar itu berarti saya uh, menjalani semua yang sudah digariskan seperti itu, Coach. Saya menjalaninya, jadi mungkin yang harus saya lakukan yaitu saya harus menjalaninya. Ketika saya diharuskan untuk mengerjakannya, saya harus mengerjakannya seperti itu, Coach. Oke, sangat luar biasa dengan kesabaran Bu Ika. Tetap semangat Bu Ika. Eh, Bu Ika, dari yang yang Bu Ika ucapkan dari mulai langkah, sumber daya dan sebagainya, apakah action plan yang akan dilakukan oleh Bu Ika? Okay. Action plan-nya mungkin karena saya ingin memulainya di hari Senin, karena melakukan ini, Coach, besok ada kegiatan juga di rumah dan juga saya harus menyelesaikan untuk
tugas mahir seperti itu. Di hari Senin saya harus mendengarkan rekaman dari dosen pembimbing saya seperti itu. Saya harus membuat catatan apa saja yang harus saya lakukan. Setelah saya melakukan itu, saya harus mulai membuatnya seperti itu, Mbak. Jadi saya harus membuka laptop seperti itu. GBK. Artinya banyak sekali yang harus Bu Ika lakukan. Seperti itu. Iya, Bagaimana Bu Ika menghadapi atau menghadapi kegiatan yang begitu banyak agar semua kegiatan bisa Bu Ika lakukan dengan baik? oke. Saya harus karena jadwal saya ada yang sudah teratur seperti itu, Coach, yang tidak bisa digugat, makanya saya harus mengerjakan itu dahulu. Kemudian saya mengerjakan uh, untuk skripsi ini, untuk revisi ini saya lakukan setelah kegiatan tersebut seperti itu. Tapi dengan skala yang lebih banyak seperti itu, Coach. Oke, saya dengar Bu Ika akan melakukannya dengan skala yang lebih besar. Apakah yang dimaksud oleh Bu Ika skala yang lebih besar di sini? Yang saya maksud yaitu saya mengerjakan secara maksimal, Coach. Jadi saya ketika mengerjakannya saya harus fokus pada skripsi saya tersebut sehingga dengan waktu yang banyak, maksudnya skala skala saya itu waktu yang lebih besar, waktu yang lebih banyak, sehingga membuat revisi saya itu cepat selesai seperti itu, Coach. Apakah selama ini Bu Ika tidak memberikan skala yang lebih besar kepada kegiatan skripsi Bu Ika? Untuk yang sebelumnya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak, Coach. Apa hambatan yang Bu Ika hadapi? Mengapa Bu Ika tidak bisa tidak memberikan porsi atau skala yang lebih besar pada revisi Bu Ika saat ini? Oke. Untuk yang pertama itu saya kan sekarang berada di rumah seperti itu. Saya tetap membantu orang tua saya juga ada proses mengaji seperti itu, Coach. Itu juga jadwalnya sudah paten, sudah apa ya namanya, sudah ditentukan seperti itu. Jadi saya harus mengaji dulu, setelah itu saya mengerjakan yang perlu saya kerjakan di rumah, setelah itu saya mengerjakan skripsi. Ketika saya mengerjakan skripsi tersebut, uh, terdapat beberapa kendala seperti yang saya katakan tadi tentang laptop itu, Coach. Kadang saya ketika saya membuka itu tidak langsung terbuka, harus menunggu lagi, terus kadang menunggu 5 menit saya coba membuka lagi seperti itu, Coach. Jadi kemarin-kemarin saya sabarnya kurang seperti itu, Coach. Dari kendala yang Bu Ika katakan yaitu laptop ya, saya berulang kali mendengarkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Bu Ika adalah kendala laptop yang kurang support ya. Apakah ada solusi untuk apa ya? Ada solusi untuk menangani kendala tersebut, terutama yang berhubungan dengan laptop Bu Ika. Oke. Kalau laptop ini saya kemarin sudah mendiskusikan dengan orang tua saya seperti itu, Coach. Kemarin orang tua saya bilang apa mau apa ya, seperti menyewa seperti itu atau mau membeli, tetapi ketika mau membeli itu harus menunggu dahulu seperti itu, Coach. Jadi saya sedang mempertimbangkan tersebut karena jika apa ya namanya, saya juga sudah membutuhkan laptop yang baru seperti itu, Coach. Saya takutnya misal karena ada kejadian teman saya itu meminjam laptop teman seperti itu dan laptopnya itu rusak. Jadi teman saya itu mengganti laptopnya
gimana ya, teman saya mengganti laptopnya, sedangkan dia sendiri juga laptopnya tidak ada seperti itu, Coach. Ya, jadi saya ini akan mengusahakan dulu dengan saya mengelola suasana diri saya dulu. Misalkan ini apa ya, misal saya sudah berada di batas kesabaran saya, mungkin saya akan bilang kepada orang tua harusnya seperti ini, seperti itu. Artinya Bu Ika masih mempertimbangkan apa yang terbaik untuk Bu Ika lakukan. Begitu Bu Ika? Ya, Coach. Eh, apakah apakah langkah-langkah yang akan Bu Ika lakukan untuk eh, mempertimbangkan atau memutuskan antara membeli dan menyewa? Apakah sudah terpikirkan sampai ke sana, Bu Ika? Kalau untuk saat ini saya ingin mengusahakan laptop saya dahulu, Coach. Seperti itu. Mungkin ketika saya mau mengerjakan pekerjaan rumah, saya harus mencoba dulu membuka laptop saya seperti itu. Jadi nanti ketika saya sudah selesai, laptop saya diusahakan sudah terbuka atau seperti itu. Apakah sudah melakukan langkah-langkah atau mencari solusi untuk untuk eh, menggunakan laptop Wika atau mungkin seperti ini Wika ke rep service atau apa kayak gitu. Oh iya, untuk servis saya belum apa namanya belum ke tempat servis lagi. Terakhir itu saya juga 1 tahun yang lalu saya sudah menservisnya seperti itu, Coach. Tetapi ternyata ini juga butuh diservis lagi, tetapi saya belum melakukannya karena kemarin masih digunakan untuk coaching ini. Oke. Artinya Bu Ika belum sempat ke tukang servis lagi seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Ika untuk mengerjakan tugas-tugas sedangkan laptop Bu Ika sekarang itu dalam kondisi yang sulit untuk digunakan? Yang saya lakukan, saya tetap membuka itu, Coach, membuka laptop saya. Ketika tidak bisa, saya coba lagi nanti seperti itu. Yang kemarin-kemarin saya lakukan seperti itu. Seperti itu ya, Bu Ika. Apakah laptop Bu Ika itu pernah mengalami masalah sebelumnya? Ya, ini sudah terjadi mungkin 3 tahun terakhir, Coach. Laptop saya sudah seperti ini, jadi 1 tahun kemarin juga saya sudah diservis, diganti apa ya namanya harddisknya seperti itu. Ya seperti itu, Coach. Dan juga chargernya itu kemarin juga diganti seperti itu. Kemudian Tetapi tidak tahu ditambah lagi laptopnya juga tidak menyala kalau tidak di charger dan sebagainya, itu baru tambah lagi ini. luar biasa sekali ya Bu Ika ya berjuang untuk mendapatkan eh, untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh Bu Ika. Ya Bu Ika, apakah dari apa ya eh, me- dari semua yang Bu Ika sebutkan yaitu langkah-langkah dan sebagainya, apa yang eh, Bu Ika yakini bahwa Bu Ika ini kan belum menemukan masih bimbang ya, masih bimbang seperti itu ya Bu Ika ya, harus masih bertahan untuk menggunakan laptop Bu Ika ini kan. Nah, apa yang Bu Ika yakini bahwa ini dari dalam kebimbangan saya ini, saya yang yakin ini loh yang ingin saya lakukan, apa yang ingin Bu Ika lakukan yang di dalam hati sebenarnya saya ingin apa gitu.
Oke, kalau misal apa yang saya inginkan seperti itu mengenai sumber daya laptop saya, yaitu saya kalau dari dalam lubuk hati saya ingin diganti seperti itu, Coach. Tetapi saya melihat uh, apa ya namanya, keuangan seperti itu tidak bisa untuk dilakukan untuk waktu dekat ini seperti itu. Terus kemudian apa ya? Kalau misal menyewa juga saya melihat banyak pertimbangan karena teman-teman saya beberapa melakukan itu seperti itu. Ada yang servis sehingga mengeluarkan uang sekian seperti itu, Coach. Jadi saya uh, ingin bertahan dengan laptop ini seperti itu apabila nanti saya benar-benar membutuhkan untuk sumber daya yang lain, nanti saya uh, dibicarakan dengan. Oke. Apakah Bu Ika tidak bisa mengganti sumber daya laptop itu dengan yang lain, menggunakan yang lain, atau misalnya eh, Bu Ika bisa melakukan sesuatu hal selain menggunakan laptop Bu Ika? Uh, Menurut saya akan sulit karena jika di laptop nanti saya bisa mencari sumbernya itu dari handphone seperti itu. Jadi saya kan memerlukan selain laptop juga saya memerlukan handphone. Ketika saya membuatnya dari handphone itu saya kurang maksimal seperti itu, Coach. Jadi selama ini saya lebih sabar dengan laptop ini. Memang bisa, tetapi saya harus bersabar seperti itu, Coach. Artinya Bu Ika harus bersabar untuk mendapatkan laptop yang baru. Seperti itu, Bu Ika. Eh, Bersabar dengan laptop saya yang lama ini saja, Coach. Bersabar dengan laptop Bu Ika yang lama. Apakah tidak Oke. punya keinginan untuk mendapatkan laptop yang baru? Ada, Coach. Eh, Tapi Jawabannya, nanti setelah oh nanti. ada job, ketika saya ada kerjaan seperti itu, eh, saya akan kumpulkan uangnya untuk laptop, membantu orang tua saya membelikan saya laptop seperti itu, Coach. Saya tertarik dengan kata-kata Bu Ika ketik. Nanti kalau misalnya saya ada job, apakah Bu Ika seringkali mendapatkan job seperti itu? Tidak sering, tetapi ada saja seperti itu, Coach. Apakah Ya. job ini bisa dikatakan juga sebagai sumber daya? Hmm, Kalau dikatakan sumber daya mungkin tidak, Coach. Sumber daya saya lebih ke laptopnya. Ya, Apakah itu merupakan suatu penghasilan untuk Bu Ika? iya, Coach. Bantu saya keuangan itu. Jadi saya ketika saya ada job ya saya memberikannya kepada orang tua, nanti tinggal nanti waktu itu dipergunakan untuk apa sesuai kebutuhan seperti itu. Oke. Eh, saya tertarik dengan pembicaraan Bu Ika ini tentang job ini. Eh, apakah saya tertarik sekali nih dengan job yang Bu Ika dapatkan? Apakah eh, apa yang Bu Ika rasakan ketika ada job itu datang? Apakah itu merupakan eh, apa ya? Ya, perasaan Bu Ika ketika ada job yang datang ke Bu Ika. Saya senang, saya sangat bersyukur tidak ada job seperti itu. Saya itu apa ya, orang apa ya, karena saya itu kan ketika mendapat job itu dari orang-orang seperti itu. Jadi saya melakukan sesuatu terus nanti
ada penghasilan yang masuk ke saya seperti itu, Coach. Oke. Apakah bisa, apakah Bu Ika bisa menjelaskan, kalau boleh menjelaskan, job itu biasanya apa ya, datang dari orang dan kemudian eh, apakah sering datang job itu datang ke Bu Ika? Kalau saat ini tidak, Coach. Kemarin itu kan saya ada kegiatan pemilu, itu Hmm, saya bukannya mengikuti itu. Sebelumnya juga ada Pantarlih yang mendata seperti itu. Saya juga uh, melakukan pekerjaan itu seperti itu, Coach. Jadi ketika ada ya saya kerjakan, ketika tidak ya tidak ada seperti itu, Coach. oke Bu Ika. Apakah perlu dilakukan perubahan apa ya? Eh, apakah ada perubahan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan? Perubahan yang perlu saya lakukan yaitu saya merubah suasana diri saya seperti itu, Coach. Saya bersemangat, saya harus karena kemarin saat ini saya merasakan saya sudah menerimanya, jadi saya harus mengerjakannya. Hanya itu yang perlu saya lakukan, yaitu saya kerjakan seperti itu sehingga nanti revisi saya terselesaikan. Oke, artinya perubahan perubahan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan Bu Ika adalah mengerjakan dan mengerjakan. Seperti itu Bu Ika. Apakah ada tantangan baru ketika Bu Ika merubah eh, sesuatu yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan? Apakah Bu Ika mendapatkan tantangan sesuatu tantangan? Ya, Coach. Saya itu dan juga tantangan uh, intelektual seperti itu, Coach. Jadi ketika saya emosionalnya yaitu ketika saya mendapatkan respon yang kurang baik, saya harus mengelolanya, saya harus bertindak seperti apa, seperti itu, Coach. Kalau tantangan intelektualnya, saya harus mengerjakan skripsi ini dengan baik, dengan referensi-referensi yang mendukung seperti itu, Coach. Bu Ika. Apakah ada yang perlu dilakukan oleh Bu Ika untuk menghadapi perubahan tersebut? Boleh diulangi, Coach? Apakah ada yang perlu Bu Ika lakukan untuk menghadapi perubahan tersebut, Bu Ika? Yang harus saya lakukan yaitu saya harus uh, berekspresi uh, yang terbaik dari dalam diri saya seperti itu, Coach. Ketika saya mendapatkan tantangan emosional, saya harus menerimanya, saya harus melakukan apa itu yang menurut saya terbaik. Setelah itu, kalau tantangan intelektualnya, saya harus mencari referensi sebanyak-banyaknya sehingga nanti hasilnya tidak ada revisi kembali. Oke, Bu Ika, kita sudah sudah melalui sesi coaching dan ini di akhir dari sesi coaching kita, apa kesimpulan yang Bu Ika dapatkan di sesi coaching hari ini? Untuk menyelesaikan revisi skripsi saya harus tenang menerima ini. Saya harus mengelola diri saya, rasa sabar, rasa semangat. Saya harus meningkatkan rasa semangat saya seperti itu, Coach. Dengan langkah-langkah yaitu saya
mendengarkan kembali apa yang dikatakan oleh dosen pembimbing saya melihat coretan beliau di catatan saya seperti itu, sehingga saya membuat list, saya mengerjakan list itu satu persatu dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan apa yang saya lakukan seperti itu, Coach. Mungkin Oh, itu saja, Coach. oke, baiklah. Terima kasih. Apa action plan yang akan dilakukan oleh Bu Ika setelah ada perubahan nih? Kalau ada perubahannya itu tadi kan saya harus kerjakan seperti itu, Dan action plan-nya, maka saya harus membuatnya yang saya katakan tadi, saya harus mengerjakan list-list yang sudah saya buat dalam rangka tadi, saya kerjakan satu persatu seperti itu, Coach. sangat luar biasa Bu Ika. Semoga apa yang nanti Bu Ika harapkan bisa Bu Ika capai. Oke, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini Bu Ika. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Oke, saya tutup ya.